Membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Pangi Syarwi, Direktur Foxpol Center Research and Consulting. Selamat sore Mas Pangi. Mas Pangi, ini kan kabar yang sangat mengejutkan ya untuk kita. Ketua Umum Partai Golkar mundur secara mendadak. Kalau Mas Pangi membacanya seperti apa? Iya, tentu semua statement yang belakangan muncul ada beberapa kekagetan ya, kejutan yang terjadi. Pertama tentu sudah banyak spekulasi, penjelasan kenapa mundur gitu. Kayak biasanya kan orang ngotot untuk mempertahankan jabatan kekuasaan, apalagi sekelas ketua umum ya Partai Golkar, partai nomor 1 atau nomor 2 ya secara elektabilitas kursi di parlemen yang ada ribuan, dan jabatan yang sangat seksi, jabatan yang sangat diperebutkan banyak orang, dan jabatan yang sangat ditunggu-tunggu karena memang menjadi ketua umum Partai Golkar itu seksi sekali gitu, karena partai penguasa, partai pemerintah, partai yang per hari ini itu punya prestasi yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah apa yang dijelaskan oleh tadi Bang Doli, misalnya penjelasan kenapa alasan mundur itu karena untuk menjaga konsolidasi di internal partai, kemudian untuk menjaga stabilitas pemerintahan karena ini terjadi transisi, kemudian persoalan-persoalan soal ini adalah tidak ada desakan eksternal tapi murni dari Pak Erlangga sendiri. Itu kan panggung depan, tetapi ada juga spekulasi, asumsi, persepsi, pikiran liar dari masyarakat. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Golkar? Apakah ini bukan saya menyampaikan, ada juga spekulasi yang menyatakan kenapa ini terjadi bisa saja karena Pak Erlangga tidak cukup representatif untuk mengakomodir persamaan kepentingan yang tidak klik antara mungkin Pak Prabowo dengan yang akan berkuasa ke depan dengan Pak Jokowi yang sudah dianggap masa lalu gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan sebagian persepsi publik masyarakat saya dengar kemarin itu per hari ini itu karena memang misalnya jabatan untuk Presiden Jokowi yang sebetulnya Kaisang itu bisa dijadikan sebagai calon gubernur di DKJ ini. Tapi kemudian yang akhirnya Partai Golkar menyerahkan calon calon gubernur di DKJ itu adalah dikasih kursinya ke Ridwan Kamil, bukan ke Kaisang gitu. Atau Baik. memang ada juga banyak spekulasi sih karena kemampuan mengakomodir bisa juga. Ada juga yang mengatakan saya nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi juga. Alasan saya juga nggak paham alasan yang sebetulnya sampai per hari ini gitu. Atau ada alasan-alasan lain soal kabinet atau pemerintahan ke depan gitu ya yang ini tidak bisa lepas dari soal kekuasaan gitu. Baik, artinya ada pembahasan mungkin mengenai kekuasaan lah di antara elit politik partai sehingga ini bisa terjadi seperti itu ya Mas Pangi. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa nanti akan ada pleno hari Selasa depan dan informasi yang kami dapatkan bahwa juga ternyata Musyawarah Nasional Partai Golkar akan diselenggarakan pada awal September nanti. Nah, kalau Mas Pangi sendiri yang dibahas nanti di sini, apakah memang hanya untuk membahas siapa ketua umum selanjutnya atau juga mungkin langkah politik Partai Golkar, tidak hanya di pilkada namun juga di pemerintahan ke depan? Ya, saya melihat pasti ada kemungkinan akan melihat masa depan ya Partai Golkar, peta atau langkah politik Partai Golkar ke depan itu pasti akan dibaca seperti itu gitu. Yang kedua adalah memang kan Partai Golkar ini adalah partai yang mesinnya tumbuh secara merata. Jadi partai yang tidak tergantung kepada sosok ketua umum, kepada figur, bukan berdasarkan center of kandidat kan. Artinya mesin partainya kan tumbuh secara merata. Partai Golkar kan partai yang modern gitu, bukan partai kaleng-kaleng, bukan partai main, ya partai yang sangat modern. Sehingga memang dengan tidak adanya ketua umum hari ini kosong ya, mungkin ada PLT nanti, sepertinya ada nampaknya muncul nama Pak Agus Gusmiwang yang mulai disebut. Ada wakil ketua umum yang begitu banyak. Jadi roda pemerintahan, roda organisasi di Golkar menurut saya tidak akan terganggu, tetap akan settle gitu. Karena Golkar itu partai settle, jalan sendiri. Itu artinya dia sudah organisasi yang sudah sangat modern gitu. Manajemen partainya luar biasa. Jadi nggak akan tergantung kepada satu atau dua orang saja. Jadi
ini tidak akan mengganggu. Tetapi kalau nanti misalnya setelah PLT ya tetap hanya kepengurusan lama tetap jalan. Tapi kalau kemudian nanti ada Munaslup, nah tentu akan berubah gerbong, akan berubah paksinya, akan berubah peta susunan kepengurusan ke depan gitu. Itu juga untuk menjawab mungkin tantangan yang akan dihadapi oleh Partai Golkar untuk mempersiapkan transisi atau seperti apa intensitas arah Golkar di masa yang akan datang gitu. Baik. Sebenarnya itu yang bisa kita ambil catatan sih. Baik, Mas Pangi tadi cukup menarik Mas Pangi menyatakan bahwa partai ini, Partai Golkar bisa bergerak sendiri karena secara manajemen memang sudah bagus seperti itu. Artinya apakah memang Airlangga dinilai mungkin kurang merangkul Partai Golkar sehingga mungkin ada atau tidak Airlangga Partai Golkar bisa berjalan atau memang mungkin Partai Golkar yang memang karena partainya sudah lama sehingga sudah dewasa dalam menghadapi dinamika politik di internal partai Mas Pangi? Ya, dinamika politik di partai itu pasti ada, yang namanya gerbong, faksi itu pasti ada, tetapi sikap dari elit kepengurusan atau pemimpin di Partai Golkar saya lihat sudah sangat dewasa ya, sudah sangat mereka sangat bisa kemudian demi kepentingan partai itu jauh mereka lebih mau berkorban ya. Seperti hari ini apa yang disampaikan Pak Erlangga kan menarik bahwa demi terjaganya soliditas ke depan supaya tetap tidak terjadi perpecahan, tetap Partai Golkar solid. Demi itu beliau mundur. Kalau itu kan luar biasa gitu. Mereka tidak hanya memikirkan tentang diri mereka kalau itu menjadi alasan, tidak hanya memikirkan tentang satu dua orang, tapi tentang Baik. organisasi, tentang masa depan Golkar. Itu yang kita bisa ambil catatan pada poin itu. Gitu. Artinya apakah ada kubu penentang Airlangga di Golkar saat ini? Ya sampai sejauh ini kan kita nggak pernah lihat ya. Walaupun dulu pernah ada 1 tahun yang lalu terjadinya isu munaslup yang menerpa waktu itu, tetapi kan itu juga nggak terjadi. Jadi di dalam partai yang namanya faksi itu pasti ada, Pak. Itu pasti. Tapi partai kemudian ada yang mampu punya organisasi yang mampu bisa mengelola konflik dengan baik, mengatasi konflik, manajemen resolusi konflik yang baik, itu kan partai politik. Nah sejauh per hari ini tuh kan nggak pernah kita dengar bau amis setajam itu. Dan ketika kita mendengar ini juga sebenarnya ya wajar orang bertanya ada apa, kenapa mundur? Karena biasanya orang justru elit partai atau tokoh-tokoh sentral di partai justru mati-matian mempertahankan jabatannya. Bahkan ada tandingan-tandingan, kita masih ingat dulu Golkar waktu misalnya antara Pak Akbar Tanjung dulu, ada dengan Abu Rizal Bakri, ada kubu Ancol, ada kubu Monas dulu ya, Munas Bali itu. Itu kan bagaimana mereka akan ada pertarungan itu tandingannya sampai ada Munaslup tandingan gitu. Jadi begitu ngototnya, begitu kuatnya untuk mempertahankan kursi itu. Nah, dalam konteks Pak Erlangga kan justru beliau mengalah gitu demi kepentingan apakah itu konsolidasi partai, stabilitas politik, atau untuk persoalan transisi ke depan, atau memang ada juga kemungkinan spekulasi publik, persepsi publik, mundurnya Pak Erlangga karena nggak mampu mengakomodir katanya merepresentasikan dari keinginan dari Pak Prabowo dan keinginan dari Pak Jokowi. Gitu. Baik. Kalau gitu siapa yang cocok untuk memimpin Partai Golkar Mas Pangi? Ya saya tidak punya kapasitas untuk direct man and direct place itu kan yang tahu adalah elit-elit sentral, figur-figur sentral di partai politik. Orangnya sedikit, jumlahnya sedikit, pasti orang-orang di DPP ya. Untuk sementara kan dikatakan PLT tadi adalah Agus Gumiwang. Tapi kalau itu kemudian terjadi kan kepengurusan tidak terganggu, tetap roda organisasi akan tetap jalan. Tapi kalau Munaslup tentu akan berganti nama, kepengurusan akan diotak-atik lagi kepengurusan Golkar ke depannya. Baik. Kalau dari sejumlah nama, apakah mungkin dari internal partai atau dari internal partai mungkin bisa terjadi, tapi apakah mungkin ketua umum Partai Golkar dari eksternal Partai Golkar, Mas Pangi? Ya sebagaimana yang disampaikan Pak JK dulu kan tidak mengatakan bahwa tidak bisa ujug-ujug jadi ketua umum di Partai Golkar. Harus pernah berorganisasi berapa tahun gitu ya, ketua, kalau ibaratkan kalau organisasi kita misalnya jadi ketua DPC, ketua DPD, pernah jadi pengurus pusat, ya pernah jadi kader. Nah kalau jadi kader aja nggak pernah, gimana mau jadi ketua umum? Ada setahu saya
apa istilahnya itu ADART-nya partai yang mengatur itu, Baik, persyaratan itu. Kalau memang di ADART partai tidak harus kader, ya berarti kan bisa dari eksternal nanti akan menjadi apa namanya ketua umum Partai Golkar pengganti Erlangga. Tetapi kalau baik, kemudian ada organisasi yang sangat disiplin, sangat ketat, mereka harus pernah menjabat kepengurusan, pernah menjadi kader, dan itu kan mereka harus menertibkan itu dulu, tentu ya pasti orang internal di Golkar sendiri. baik. Kita akan nantikan siapa pengganti Erlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar ke depannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Mas Pangi Syarwi, sehat selalu. Sehat selalu, Bang.